Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan lab simulasi komputer kelompok 40 akan mempresentasikan modul 1 Arena. Perkenalkan, nama saya Adinda Laksmi Pratiwi, NPM 19086, dan partner saya Ais Nurrohma, NPM 19108. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang materi atau tinjauan pustaka dari software Arena yang akan dijelaskan oleh Ais. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 Arena. Untuk yang pertama ada tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum dari modul ini yaitu yang pertama, praktikum mengetahui tentang software Arena, fungsi dasar pada toolbar Arena dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, praktikan mengetahui tentang software Arena sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah simulasi. Yang ketiga, praktikan dapat menyusun model simulasi dengan menggunakan software Arena. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Nah, untuk ciri-ciri dari Arena sendiri ada 7. Yang pertama, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan, ramalan untuk pengembangan komponen sistem, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci, penganalisaan data global dengan distribusi, visualisasi dari aliran data proses, hasil analisis meliputi grafik, dan analisis is-learning model. Nah, kemudian selanjutnya ada activity cycle diagram. Activity cycle diagram ini merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Nah, kemudian di sini ada simbol-simbol dari ACG. Yang pertama ada segi 5 kanan, segi 5 kiri, lingkaran, segi 4 atau active state. Kemudian ada panah atau connect, belah ketupat, trapesium kanan atau assembly, trapesium kiri atau disperse. Nah, kemudian ada Arena Basic. Arena Basic ini juga terbagi menjadi beberapa modul. Yang pertama ada Basic Process Panel. Nah, di sini ada beberapa modul juga. Ada Create, Dispose, Process, Decide, Assign, Batch, Separate, dan juga Record. Kemudian ada Basic Process Panel. Di sini ada Entity Modul, Queue Modul, Resource Modul, dan juga Variable Modul. Nah, lalu juga ada schedule modul dan juga sets modul. Kemudian ada Arena Advance. Arena Advance ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada Advanced Process Panel, General Flowchart Modul, kemudian Data Modul, Conveyor Flowchart Modul, Advanced Transfer Process, General Flowchart Modul, Transporter Flowchart Modul, dan juga Data Modul Advanced Transfer Panel. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat sendiri pada modul yang sudah disediakan oleh ASEP. Selanjutnya, di modul pertama, di modul Arena, kami dari kelompok 40 mengambil studi kasus mengenai pemodelan sistem pembuatan surat izin mengemudi atau SIM menggunakan software Arena. Untuk gambaran umum dan juga inti dari praktikum kali ini akan dijelaskan pada bagian abstrak. Antrian dapat ditemukan di setiap kegiatan sehari-hari, salah satunya adalah pada proses pembuatan SIM. Dalam proses pembuatan SIM, pasti ditemukan aktivitas antrian dari satu pos ke pos lainnya atau dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain. Antrian yang terlalu panjang dan menghabiskan banyak waktu tentu saja sangat mengganggu, sehingga dibuatlah sebuah sistem antrian pembuatan SIM. Agar mendapatkan hasil sistem antrian yang optimal, perlu dilakukan simulasi menggunakan bantuan software. Pada penelitian kali ini dilakukan simulasi sistem antrian pembuatan SIM menggunakan software Arena. Software Arena dipilih karena kemudahan dalam penggunaannya, serta berbagai macam pilihan toolbar yang mendukung. Berdasarkan penghitungan, didapatkan hasil H0 diterima, dikarenakan nilai 0 berada pada rentang minus 1,13, kurang dari sama dengan mu1 dikurangi mu2, kurang dari sama dengan 1,73, atau berada di antara rentang yang ada. Perbandingan dari waktu total real system dengan hasil output software Arena menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga data dan hasil perhitungan yang diterima dianggap valid.
Nah, kemudian tujuan dari pembuatan jurnal ini sendiri yaitu untuk mensimulasikan perkiraan waktu pada antrian proses pembuatan SIM menggunakan pemodelan sistem dengan bantuan software Arena. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ai sebelumnya, bahwa pada praktikum kali ini atau penelitian kali ini dalam membuat sistem antrian pembuatan SIM, kami menggunakan software Arena. Dalam penelitian ini akan digunakan bantuan software Arena untuk pelaksanaannya, di mana data yang telah dikumpulkan merupakan data sekunder atau bukan wawancara. Pelaksanaan penelitian ini digunakan untuk menganalisis antrian aktivitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi di kantor Satpas, sehingga diharapkan bisa untuk memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari masyarakat. Yang pertama yang akan dibahas adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Dalam praktikum kali ini atau penelitian kali ini, data-data yang dibutuhkan ada 7. Yang pertama, data cek suhu tubuh. Kedua, scan barcode peduli lindungi. Kemudian mengisi data diri, melakukan pas foto, ujian teori, ujian praktek, dan verifikasi data. Kemudian, data-data yang didapat ini adalah berupa data waktu, pengukuran dalam melakukan aktivitas dalam konversi waktu menit. Diketahui ada 7 aktivitas, dan setiap aktivitas dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali, sehingga didapatkan rata-rata waktu yang diperlukan dalam melakukan aktivitas tersebut, dan juga totalnya. Yang selanjutnya adalah activity cycle diagram, yaitu adalah sebuah gambar atau simbol yang merepresentasikan sistem yang akan kita buat. Pada sistem antrian pembuatan SIM, activity cycle diagramnya dimulai dari kedatangan, kemudian ada proses menunggu, kemudian ada proses cek suhu tubuh, kemudian menunggu lagi, kemudian ada scan barcode peduli lindungi, kemudian menunggu lagi, kemudian mengisi data diri, menunggu lagi, melakukan pas foto, menunggu lagi, ujian teori, menunggu lagi, ujian praktek, menunggu lagi, kemudian verifikasi data dan dispose. Dispose di sini didapatkan hasil berupa masyarakat mendapatkan SIM. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data merupakan suatu proses berurutan untuk menghasilkan data yang menjadi lebih berguna yang berupa informasi. Ada 3 tahapan dalam mengolah data yang baik, yaitu input, proses, dan output. Dan pada sebab ini, tahapan-tahapan yang akan kami lakukan dijelaskan dalam bentuk flowchart. Yang pertama dimulai dari kemudian ada studi pustaka dan studi lapangan, lalu perumusan masalah pada penelitian atau praktikum kali ini. Selanjutnya ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan data, 7 data yang kita perlukan seperti yang di atas. Kemudian pengolahan data menggunakan software Arena. Kemudian ada verifikasi, validitas, hasil dan pembahasan. Jadi perbandingan antara perhitungan secara manual serta output dari Arena. Kemudian ada kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kita mensimulasikan sistem antrian pembuatan SIM pada software Arena. Namun, sebelum kita beralih pada software Arena, yang harus kita persiapkan adalah kita membuat data terlebih dulu dan menginputkannya pada Notepad. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 7 aktivitas dalam sistem antrian pembuatan SIM. Nah, ke-7 aktivitas ini kemudian dibagi menjadi 2, berdasarkan pos atau stasiun kerjanya. Pada sistem antrian pembuatan SIM kali ini, terdapat 2 pos. Yang pertama adalah pos registrasi, yang terdiri atas kegiatan atau aktivitas cek suhu tubuh, scan barcode peduli lindungi, dan isi data diri. Kemudian, pos yang kedua adalah pos pembuatan SIM yang terdiri atas 4 aktivitas atau kegiatan, yaitu pengambilan pas foto, ujian teori, ujian praktek, dan verifikasi. Kemudian sudah diinputkan data pengukuran waktunya sebanyak 10 kali, kemudian adalah juga total waktu pengukuran, serta rata-ratanya, yang semua ini dalam konversi waktu menit. Selanjutnya, kita perlu menginputkan masing-masing data ini ke Notepad. Gunanya apa? Karena data yang
diinputkan di Notepad ini akan menjadi input analyzer di software Arena. Sebagai contoh, untuk aktivitas yang pertama, yaitu cek suhu tubuh, kita blok semua angka ini, hasil pengukurannya. Setelah itu kita kopikan ke Notepad seperti ini. Jadi urut ya, mulai pengukuran pertama ada 5, kemudian pengukuran kedua 6 menit, pengukuran ketiga keempat 6 menit, pengukuran kelima 6, 7, 5 menit, pengukuran ke-8 6 menit, pengukuran ke-9 dan ke-10 5 menit. Kemudian kita simpan di folder baru. Contoh folder barunya adalah seperti ini. Nih, kita membuat folder baru yang diberi nama Satpas, sesuai dengan studi kasus di kelompok kami. Begitu juga untuk data-data yang lain. Setelah semua sudah diinputkan ke Notepad, kita beralih ke software Arena. Selanjutnya, pada software Arena kita akan membuat simulasi sistemnya. Yang pertama, untuk membuat sistem seperti ini, yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita beralih pada project bar basic process, kemudian kita yang pertama membuat create. Create ini selanjutnya kita rename menjadi kedatangan. Lalu kita masukkan assign, lalu beralih ke stasiun atau pos kerja. Nah, untuk memasukkan gambar stasiun kerja, kita menggunakan modul advanced transfer. Kita masukkan yang station ini. Kemudian kita rename menjadi pos registrasi. Selanjutnya kita memasukkan lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di pos 1 menggunakan modul basic process. Jadi kita masukkan yang proses ini, kemudian kita rename, cek suhu tubuh, scan barcode peduli lindungi, dan pengisian data. Lalu yang terakhir ini kita masukkan advanced transfer, yaitu route. Kenapa route? Karena ini adalah peralihan dari stasiun kerja atau pos kerja 1 ke pos kerja yang kedua. Kita masukkan route, kemudian kita rename menjadi menuju pos pembuatan SIM. Kemudian kita masukkan untuk station yang kedua atau stasiun kerja yang kedua, kita tulis pos pembuatan SIM. Kita lanjutkan lagi sama seperti stasiun kerja 1, kita inputkan proses-prosesnya menggunakan modul basic process, yaitu ini, yang bagian proses, sampai verifikasi data. Kemudian kita masukkan assign, lalu record, yaitu pengumpulan datanya. Di sini recordnya nanti akan berupa waktu total dalam proses sistem antrian, dan yang terakhir adalah dispose-nya, yaitu mendapatkan SIM. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, contohnya seperti ini. Untuk cek suhu tubuh itu, jangan lupa untuk mengganti unitsnya dengan menit, karena seperti data-data yang kita masukkan tadi, konversinya dalam menit. Kemudian, untuk ini, route, karena dia peralihan dari stasiun kerja 1 ke stasiun kerja berikutnya, maka station name-nya jangan lupa diganti stasiun 2, atau station 2. Kemudian juga rutenya 1, waktunya pun sama, unitnya dalam menit. Kemudian, seperti ini record-nya, kita isi waktu total. Lalu, setelah kita membuat seperti ini, kita memasukkan input analyzer, yaitu berupa notepad-notepad yang sudah kita buat dari data aktivitas pertama sampai aktivitas ke-7. Sebagai contoh, yang pertama kita klik tools, kemudian kita klik input analyzer. Nah, sudah muncul. Selanjutnya, pada input analyzer, kita klik file, kemudian kita klik new, lalu kita klik file lagi, kita klik date to file, kemudian kita use existing. Jadi maksudnya kita menggunakan data yang telah kita siapkan sebelumnya, yaitu berupa notepad untuk perhitungan waktu dari aktivitas pertama sampai aktivitas ke-7. Sebagai contoh, untuk aktivitas pertama, kita klik notepad-nya, kita open, dan akan muncul grafik diagram batang seperti ini. Lalu, karena kita butuhkan adalah expression-nya, maka kita klik fit, kemudian kita klik fit all, akan muncul grafik berwarna garis biru tua ini. Nah, di distribution summary-nya kita dapatkan expression, yaitu tria 4,5, 5,2, 6,5. Nah, expression ini kita blok, kemudian kita copy. Setelah itu kita berpindah lagi ke software Arena, kita klik di aktivitas pertama tadi, yaitu cek suhu tubuh. Lalu kita
copy di sini expression-nya. Tapi sebelum itu, jangan lupa delay type-nya diganti expression, units-nya diganti minutes juga. Seperti itu. Dan begitu pula untuk aktivitas lainnya, sampai aktivitas ke-7, yaitu verifikasi data. Lalu setelah semua data telah diinputkan, kita klik run, kemudian kita klik setup. Di sini kita akan memasukkan number of replication-nya sebanyak 10 kali. Setelah itu, untuk project parameternya, di statistic collection, semuanya dicentang seperti ini. Lalu untuk ini reports-nya, kita default report-nya berupa Siemon Summary Report. Setelah sudah semuanya, kita klik OK. Setelah itu, kita bisa klik run lagi, terus kita klik Go. Go ini maksudnya kita melakukan simulasi, jadi sebanyak 10 kali sesuai replika yang kita inginkan tadi. Kita tunggu sampai mencapai 10/10. Nah, the simulation has run to completion. Would you like to see the results? Jadi kita klik yes untuk melihat hasil dari replikasi simulasi sistem. Terlihat data ini. Jadi ini, yang pertama adalah ini, summary for replication 1 of 10. Jadi ini adalah replikasi yang pertama. Kemudian ini, waktu yang diperlukan dalam satu replikasi untuk selesai itu dalam konversi jam. Begitu pula dengan konversi yang lainnya. Replikasi lainnya. Contohnya ini, replikasi yang kedua. Replication ended at time 0,879 sekian sampai replikasi 10. Nah, semua data replikasi ini di-copy dan kita masukkan untuk di hasil dan pembahasan yang ada di jurnal. Tuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama di sini ada verifikasi dan validasi, yaitu data-data rata-rata dari aktivitas yang kita lakukan dalam simulasi antrian pembuatan SIM. Kemudian setelah kita melakukan simulasi menggunakan software Arena, kita telah mendapatkan data seperti ini. Nah, data replikasi jam ini kita dapatkan dari hasil replikasi sebelumnya yang sudah kita copy. Karena dia masih dalam konversi jam, kita ubah dulu ke menit dengan cara mengalihkan dengan 60 gitu. Kemudian kita cari rata-ratanya, baik itu yang total waktu dalam jam maupun dalam menit, standar deviasinya, dan juga variansinya. Nah, angka-angka ini supaya akurat, kita bisa menghitungnya menggunakan Excel. Lalu, diketahui N atau jumlah replikasinya sebanyak 10, kemudian N-1-nya sama dengan 9, dengan confidence levelnya 95%, maka nilai A-nya adalah 1 dikurangi 95%, yaitu 5% atau 0,05. Maka didapatkan ZA per 2 dari tabel T, yaitu 1,96. Kemudian kita menghitung yang pertama adalah half width-nya dengan rumus sebagai berikut. Kemudian dimasukkan 2,26 ini merupakan sudah hasil ketetapan dikali dengan S. S ini adalah variansi dari total waktu dalam konversi jam. Lalu kita dibagi dengan akar 10. Akar 10 ini merupakan jumlah replikasinya. Didapatkan hasil 0,001218,622. Kemudian kita mencari beta. Karena nilai beta sama dengan nilai half width, maka nilai beta sama dengan half width yaitu 0,001218,622. Kemudian kita mencari n aksen dengan memasukkan ZA per 2 dikali variansi dalam konversi jam dibagi dengan beta dan didapatkan hasil 2,74 sekian dan kita bulatkan ke atas menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 replikasi, sehingga kita mengambil untuk total waktu pengukurannya, itu kita ambil di pengukuran pertama, kedua, ketiga, ini adalah real system-nya, kemudian ini adalah yang hasil output simulasinya, yaitu replikasi pertama, kedua, ketiga. Nah, karena diketahui jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk menguji validasi model adalah
dengan menggunakan metode Welch Confidence Interval, di mana ada beberapa hipotesa. Yang pertama, H0 dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Atau dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 kurangi mu2. Lalu yang kedua, ada H1, mu1 kurangi mu2 tidak sama dengan 0. Atau dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 kurangi mu2. Yang ketiga, masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Kemudian jumlah sampel pada masing-masing populasi, yaitu N1 dan N2-nya tidak harus sama, dan variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama juga. Kemudian, ini adalah tabel untuk menentukan perbandingan dari output real system dengan software arena. Kita masukkan untuk replikasinya 3 kali, baik arena maupun real system, kemudian rata-ratanya, standar deviasinya, variansinya, N besar ini atau N kapital ini adalah jumlah replikasinya, kemudian N kurangi 1, masing-masing hasilnya sama-sama 2. Lalu dengan hipotesa yang sudah kita punya, dan juga nilai alfa yang diketahui sama dengan 0,05, dan dari tabel distribusi T didapatkan nilai Tn-1 dikali alfa per 2 sama dengan 4,3027. Kita mendapatkan half width-nya dengan rumus berikut adalah 1,43. Sehingga confidence intervalnya adalah berada di rentang mu1 dan mu2. Sehingga analisanya adalah dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 kurangi mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Kemudian ini adalah output simulasinya sama seperti tampilan yang ada di arena. Kemudian ini analisis outputnya. Dari hasil output arena yang didapat diketahui bahwa hasil kedatangan adalah 0, cek suhu tubuh adalah 0, scan barcode adalah 0, mengisi data diri adalah 0, melakukan pas foto 0, ujian teori 0, ujian praktek 0, verifikasi 0. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat, H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 kurangi mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Jadi bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari hasil perhitungan dan juga simulasi menggunakan software arena. Jadi kesimpulan yang didapatkan pada praktikum modul 1 arena ini adalah antrian merupakan aktivitas yang sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Aktivitas antrian dapat ditemukan dalam berbagai hal, mulai dari antrian penumpang busway, antrian imigrasi, pembuatan SIM, dan juga masih banyak lagi. Dalam merencanakan suatu sistem antrian, tentunya diperlukan suatu model yang dapat mensimulasikan sistem tersebut. Pada penelitian ini dilakukan simulasi sistem antrian pembuatan SIM dengan 7 aktivitas dan juga 2 pos kerja menggunakan software arena. Dari hasil simulasi arena diketahui bahwa tidak terdapat antrian pada proses pembuatan SIM yang menyebabkan molornya waktu pelayanan. Berdasarkan hasil verifikasi dan juga validasi, didapatkan bahwa H0 diterima, yang berarti total waktu pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Karena data yang dihasilkan valid, maka simulasi ini dapat diterapkan dalam proses pembuatan SIM secara real, dan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan software yang lain untuk mengetahui perbandingan output antara software satu dan juga yang lainnya sehingga didapatkan hasil yang optimal. Sekian presentasi dari kami praktikan laboratorium simulasi komputer kelompok 40. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.